Ekspedisi Danau Purba Tim Jejak Petualang mencoba mengeksplorasi danau yang berumur puluhan ribu tahun ini. Pulau dengan luas lebih dari 2.500 hektar ini, lebih dari 75%-nya adalah perairan. Pulau Satonda ini juga merupakan tempat persinggahan para turis. Makanya tuh di belakang sana ada kapal pinisi yang lagi stay untuk menikmati pemandangan yang ada di sekitar Pulau Satonda ini. Danau Satonda merupakan telaga yang berada di tengah Pulau Satonda. Danau eksotis ini terletak di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Salah satu satwa penghuni Satonda adalah burung gosong kaki merah. Gede banget sarangnya. Nah, tapi di atas ini kelihatan ada lubang-lubangnya, tempat dia bertelur ya. Jadi ketika burung itu bertelur di sini itu disimpan sampai kedalaman 2 meter ke bawah. Lalu induknya pergi, nanti ketika telurnya itu menetas, dia akan keluar sendiri dari bawah, dari tanah. Megapodius rainwort atau burung gosong kaki merah tidak mengerami telurnya sendiri. Mereka membangun sarang berupa gundukan seperti bukit kecil yang berfungsi sebagai tempat menetaskan telurnya. Pinter juga nih, si burung gosong kaki merah ini nyimpen telurnya ternyata hanya ada di satu lubang aja, tapi dia bikin lubangnya tuh banyak. Itu untuk mengelabuhi predator. Feb, itu ular. Di sisa perjalanan, saya dikejutkan oleh seekor piton yang sedang menunggu mangsa. Jadi ini tuh tanda-tanda ular lapar. Kelihatan dari perutnya yang kecil. Dia mau antara mangsa telur yang ada di dalam atau mungkin mangsa burung. Induknya yang datang ke sarang sini. Dia nunggu yang datang juga bisa jadi. Pulau Satonda memang terkenal sebagai habitat ular piton. Suhu di pulau ini hangat dan lembab yang disukai ular piton untuk berjemur dan mencerna mangsanya. Nih ularnya udah bergerak karena mungkin dia merasa terganggu dan langsung ngeliat ke arah saya. Seperti mau menyerang. Tuh lagi ancang-ancang kayak gitu tuh. Minim pergerakan, jadi kita harus tetap tenang. Ketika ular dalam posisi waspada, akan menaikkan bagian depan tubuhnya. Selain tubuhnya berbentuk layaknya huruf S, piton menjulurkan dan menggerakkan lidahnya. Semakin cepat, pertanda hewan ini akan siap menyerang. Walaupun memang dia badannya kecil, tapi bisa jadi karena lagi puasa, lagi nggak makan. Karena biasanya dia habis makan, itu dia berhenti makan dulu. Terus tadi menurut Bapak, dilihat dari kulitnya, itu agak kusam, menandakan sebentar lagi dia akan ganti kulit. Saat molting, reptil ini kehilangan nafsu makan. Metabolisme tubuhnya melambat sebagai cara untuk menghemat energi. Cerita petualangan kali ini menggambarkan adanya rantai makanan yang masih terjaga di Satonda. Tak hanya burung gosong kaki merah, namun saya juga menemukan salah satu penghuni yang jadi santapan sanca. Sekarang kita mau melihat yang menggantung di atas, itu kelelawar. Kelelawar menghasilkan urin dalam jumlah tinggi. Bau amoniak yang menyengat adalah salah satu ciri khas sarang mereka. Semakin banyak kelelawar yang tinggal di sarang, bau amoniak semakin kuat. Wah, ini benar-benar rumahnya kelelawar. Itu kelihatan banyak banget terbang di atas dan besar. Biasanya dia siang-siang gini harusnya tidur sih. Ini mungkin apa karena lagi terganggu apa gimana nih? Ya, terganggu. Lagi terganggu ya, dia makanya langsung terbang berkeliaran di atas ini. Tapi nggak akan pergi jauh karena dia belum waktunya untuk pergi. Dia masih terbang di sekitaran rumahnya. Satonda, danau purba yang menyimpan rahasia menarik untuk dijelajahi.
penelitian ilmiah menunjukkan bahwa danau ini memiliki tingkat salinitas atau tingkat kadar garam yang jauh lebih tinggi daripada perairan laut di sekitarnya. Karena di sini kandungan basanya itu sangat tinggi, makanya jenis ikan yang ada di dalam sini juga nggak banyak, sedikit. Pernah ada yang mencoba untuk memancing ikan di sini, kemudian dimakan, itu pun rasanya nggak enak. Kondisi inilah yang dianggap memiliki kemiripan dengan kondisi laut zaman purba. Yang menarik dari danau ini adalah pohon yang terdapat di tepinya, pohon berbuah batu. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana tradisi menggantung batu di pohon tepian danau bermula. Yang pasti, pengunjung bisa menggantungkan harapannya pada pohon tula atau Dacryotes costata ini. Ini seperti tempat wisata yang ada di Korea memang. Kalau di sana tuh kan kunci-kunci gitu ya. Kalau ini batu. Saya tadi udah naruh harapan di sini. Semoga terkabul ya. Amin. Amin. Untuk mengobati rasa penasaran, saya bergegas melakukan trekking sepanjang lebih dari 1,5 kilometer. Trekkingnya itu persis seperti mendaki gunung. Tadi dari yang terbuka sampai ini udah mulai tertutup. Saya penasaran nih, udah makin gak sabar sampai di atas. Pemandangannya secantik apa. Tak hanya menyimpan fauna, beragam flora juga masih terjaga. Ini di perjalanan kita menemukan tumbuhan untuk mengobati batuk. Nah, ini namanya tembelekan. Yang dimakan itu bagian buahnya yang sudah matang, warnanya kehitaman seperti ini. Terkenal karena baunya yang tidak sedap, Lantana camara justru bisa menyembuhkan pegalinu, nyeri pinggang, hingga keseleo. Rasanya tuh sepet-sepet ada manisnya dikit. Bikin seger sih, enak Pak kalau dicemilin. Kayak biji buah jambu. Jambu kelutuk itu loh Pak. Petualangan saya berlanjut. Kira-kira masih ada 900 meter lagi yang harus saya daki. Nah, ini ada pohon songga namanya. Pohon songga? Bisa untuk obat juga daunnya. Songga itu biasanya dimanfaatkan untuk penyakit diabetes, kencing manis, dan yang diambil itu bagian batangnya, jadi direbus baru diminum. Kalau daunnya bisa untuk teh, dan buahnya itu bisa dimakan. 40 menit berlalu. Akhirnya lelah saya terbayar kontan saat menikmati pemandangan Danau Satonda dari ketinggian. Saya bisa melihat dengan jelas Danau Satonda terhampar tenang di tengah kaldera yang dikepung oleh hijau pepohonan. Jadi alasan kenapa danau ini tuh airnya sangat asin karena terlihat di sana ada air laut. Kejadian pada zaman dulu Gunung Tambora meletus lalu menimbulkan tsunami, jadi airnya itu masuk ke kawah ini. Nah, jadinya airnya itu bercampur dengan air asin, kemudian terperangkap di dalam, bercampur lagi dengan batuan-batuan vulkanik ya Pak. Makanya rasanya tuh asin ke pahit. Berbeda dengan air laut. Saya tidak menyangka di Pulau Satonda ini, walaupun memiliki danau dengan kadar garam yang sangat tinggi, tetapi ekosistem di dalamnya itu masih sangat terjaga. Tapi bukan berarti kita bisa sembarangan melakukan perburuan liar di sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Walaupun hasil perikanan dari Danau Satonda masih minim, tetapi di sekitar pulau vulkanis ini menyediakan hasil laut yang berlimpah. Bersama nelayan lokal,
saya memutuskan untuk melihat lebih dekat teknik dan cara tangkap ikan warisan nenek moyang. Di dekat Tanjung Langgudu, masyarakat Rompo biasa menggantungkan hidupnya pada sektor cakalang. Nah, ini sekarang saya sudah berada di atas perahu nelayan, akan mengikuti keseruan dalam berburu cakalang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ikan cakalang menjadi target tangkapan kami kali ini. Memiliki predikat sebagai salah satu jenis ikan perenang tercepat, cukup sulit untuk mengetahui keberadaan mereka. Tapi para nelayan di sini telah dibekali kemampuan khusus dengan melihat beberapa tanda-tanda alam. Itu ikannya kelihatan main di permukaan dan udah masuk ke dalam jaring. Wah! Tak butuh waktu lama, salah satu awak kapal melihat gerombolan ikan. Kondisi ini sering dimanfaatkan awak kapal lain untuk menikung target. Tapi dengan kecepatan penuh, kapal yang saya tumpangi melaju dengan kencang sambil terus melepaskan jaring. Ketika jaring sudah diturunkan, salah satu anak buah kapal melompat ke permukaan. Mereka berenang di pembatas jaring supaya ikan tidak bisa melepaskan diri. Tidak hanya itu, usaha lain dilakukan untuk menghalau pergerakan ikan dengan melempari batu ke arah celah jaring yang masih terbuka. Ini memang semuanya harus bergerak cepat sekali. Jadi ada yang nurunin jaring, ada juga yang turun ke bawah untuk nakut-nakutin ikan. Supaya ikannya itu nggak kabur dan tetap di jaringnya. Nurunin ke bawahnya cepat, tapi nariknya itu lama. Ini sambil dipantau supaya ikan-ikannya itu nggak kabur, makanya harus ditarik secara bersama-sama juga. Dan panjang sekali ini jaringnya, bisa sampai 1000 meter. Nelayan di sini semua rata-rata menggunakan jaring kukat cincin. Jadi kelihatan melingkar, terus bagian atasnya itu ada pelampung putih dan di bawahnya itu ada pemberat batu. Kukat cincin atau jaring selendang dipilih menjadi alat tangkap dengan fungsi paling optimal. Perangkap besar ini dibentang mengelilingi area di mana ikan berkumpul. Selanjutnya tali pada bagian bawah ditarik sehingga membentuk seperti mangkuk. Wah, ini tiba-tiba sekali banyak kapal yang merapat. Tuh, lihat. Oh, banyak banget. Jadi ketika kita sudah menurunkan jaring, itu ternyata belum tentu dapat ikan. Makanya kapal-kapal yang merapat di sana itu berharap kalau kita nggak dapat ikan, mereka bisa dapat ikan karena siapa tahu ikannya itu lari ke arah kapal mereka. Tuh, pada nungguin. Ternyata itu salah satu triknya. Jadi mencari ikan juga penuh persaingan. Wah, itu lihat. Kapalnya bener-bener dekat banget sama kita. Dia udah nurunin jaring. Parah, ini saingannya ketat. Tapi kalau kata nelayan yang di sini sebenarnya kita udah dapat ikannya. Cakalang merupakan jenis ikan pemigrasi yang hidup dalam gerombolan besar. Dalam satu kelompok, biasanya berdiri hingga 50.000 ekor. Tak heran jika beberapa di antara mereka berhasil lolos dari kepungan jaring. Petualangan saya kali ini benar-benar menyenangkan. Beberapa kali saya bertemu dengan gerombolan lumba-lumba. Saking banyaknya hasil, makanya tadi tuh sampai ada lumba-lumba. Jadi lumba-lumba itu mendekat karena banyak ikan cakalang di sini. Dia makanin ikan-ikan yang keluar dari jaring. Tuh, masih ada di depan sana. Berasal dari keluarga Scomberidae, bentuk fisik cakalang dan tongkol sangat mirip. Tak heran, beberapa masyarakat memberikan nama yang sama untuk keduanya. Jadi di sini nggak cuma bapak-bapak aja, tapi ada ibu-ibu juga yang turut membantu
menampung ikan-ikan karena memang di sini kekurangan ABK. Tapi Ibu tetap semangat ya, Bu. Seru ya, Bu, soalnya. Tak lupa, es batu digunakan untuk mendinginkan ikan yang sudah berhasil ditangkap. Dengan cara ini, kondisi tubuh ikan akan tetap dingin dan lembab. Proses pembusukan pun menjadi terhambat, sehingga daya simpan ikan menjadi lebih panjang. Kali ini saya terlalu larut dalam euforia, sampai-sampai saya putuskan untuk ikut dalam keseruan kapal lain. Wah, luar biasa, banyak banget perahu-perahu yang lagi nyari ikan. Dan rata-rata mereka semua udah nurunin jaring. Kebayang nggak sih ikannya ada sebanyak apa? Itu dia tuh kapalnya yang sudah dapat ikan. Nah, di sana rame banget, orang-orangnya lagi narikin jaring. Tak hanya tongkol, perairan Laut Bima memiliki beragam hasil tangkapan jenis lain. Bersama nelayan lain, saya turut mengarungi laut untuk menguji keberuntungan. Ini dia ikan yang didapatkan. Ikan oras namanya kalau di sini. Dan biasa disebut juga ikan roa. Memang tidak sesuai target karena ciri-cirinya itu sama. Dia dengan cakalang, jadi suka main di atas permukaan. Tidak apa-apa, ini kita kumpulkan dulu. Jadi kalau jumlahnya banyak bisa tetap dijual, tapi kalau jumlahnya sedikit biasanya untuk dikonsumsi pribadi. Tak terasa, lebih dari 8 jam saya berada di tengah laut Teluk Warowada. Sekarang saatnya saya menikmati hasil tangkapan hari ini. Bersama warga setempat, saya sedang mengolahnya menjadi suwir tongkol pedas. Sebelum dimasak, ini ikannya mau diungkep dulu kurang lebih sekitar 10 menit supaya amisnya itu hilang dan juga nanti lebih mudah untuk misahin daging dan juga tulang ikannya. Wih, udah matang, Bu. Info dari Ibu, kalau ikannya itu masih segar, dia bagian daging dan juga tulang ikannya itu terpisah. Nah, ini nih. Tuh. Mulai dari bagian ekor nanti ke tengah, berarti kita benar ya, Bu, lebih gampang nanti misahinnya. Lebih gampang kita misahinnya. Ternyata benar, setelah disuwir itu jadi lebih mudah karena dagingnya juga empuk. Tak lupa, kami juga harus menyiapkan bumbu supaya rasa ikan demersal ini jauh lebih sedap. Kalau dari bumbu-bumbunya yang spesial adalah ini nih, kemangi Bima. Jadi beda dengan kemangi yang lainnya, dari aroma dia itu tidak terlalu menyengat. Tapi katanya kalau soal rasa enak juga ya, Bu ya. Iya. Jadi nanti mengalahkan aroma ikannya. Wow. Ini Bu, aromanya udah keluar. Berarti Iya. ikan udah bisa masuk? Sudah bisa. Sedikit lagi ya, Bu. Bu, ini dari aromanya aja udah enak. Apalagi rasanya. Iya. Kali ini saya membuktikan bahwa masyarakat Rompo memang bergantung pada cakalang. Kalau tadi di laut kita sudah mendapatkan tangkapan yang banyak, nah kali ini masakannya juga tidak kalah enak. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Perjalanan ekspedisi Danau Purba tim Jejak Petualang mengeksplor Danau Satonda masih berlanjut. Kali ini, saya bersama dengan warga dari Pulau Seberang sedang mencari umbi gadung sebagai salah satu sumber pangan lokal. Tidak perlu terlalu jauh nih, kita udah langsung dapetin
ubi gadung tanamannya nih. Dia batangnya itu menjalar dan berduri. Harus hati-hati kita. Daratan Pulau Satonda terdiri dari hamparan tanah kering dengan tingkat kesuburan yang cukup tinggi. Umbi gadung menjadi salah satu jenis tanaman umbi-umbian yang sangat cocok dengan kondisi ini. Banyak banget ini akarnya. Wow, ini dia ubi gadung yang kita cari. Sekali angkut langsung dapat banyak. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Sejak tahun 2022, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan Pulau Satonda sebagai taman nasional. Otomatis, untuk mendapatkan umbi beracun ini, ibu-ibu sudah mengantongi izin dari petugas. Pada zaman dulu dan masa-masa paceklik biasanya masyarakat itu nyebrang ke Pulau Satonda untuk mendapatkan ubi gadung. Karena ubi gadung ini sebagai pengganti nasi. Tak ada pekerjaan yang luput dari resiko, tak terkecuali rombongan semut yang menyerang kami tiba-tiba. Semutnya ganas. Bisa dipotong? Potong aja ya? Oke. Ini masih nggak terlalu jauh, kita dari tadi di sana terus jalan dikit ke sini masih banyak. Jadi memang Pulau Satonda ini sering juga disebut Pulau Ubi Gadung, saking banyaknya. Di setiap titik tuh ada, beneran banyak. Gadung dapat dipanen bila sudah cukup tua, ditandai dengan beberapa bagian tanaman yang mulai mengering. Dari tadi patah terus, saking besarnya. Tanaman ini mengandung zat beracun yang disebut dioskorin. Akibatnya cukup berbahaya, termasuk membuat kulit gatal, pusing, dan muntah-muntah. Nih lihat, hasilnya sebanyak ini hanya dalam 1 galian. 1 pohon. 1 pohon ya Bu ya. Iya, Tadi buat ada tadi. tangkainya kelihatan Iya, kan? iya. Tebel. Nah lihat isinya nih, segede Banyak gini. sekali. Ibu tadi bilang udah sekitar 2 tahun berarti tertanam di sini, nggak Iya, diambil-ambil. nggak diambil di Luar sini. biasa, berarti Kita sekalinya takut. ambil langsung sebanyak ini. Iya. Panen ini Bu kita. Ibu-ibu dari Desa Labuan Kananga pergi ke Satonda di luar musim panen. Biasanya mereka mencari gadung sesuai musim panen padi dan jagung. Tak heran mereka hanya melakukan panen 1 hingga 2 kali saja dalam setahun. Jadi tidak hanya diambil saja ubinya, ini sisa-sisanya bisa jadi bibit ya Bu ya berarti? Iya, iya. Jadi kita tanam lagi supaya nanti dia bisa tumbuh lagi. Dalam 1 ember, para ibu bisa membawa hingga 70 kg umbi gadung. 1, 2, 3, ayo angkat Bu. Wow! Taruh sini Bu. Wah, sudah jatuh lagi. Wah, berat banget. Waduh. Ini gimana cara jalannya kalau berat banget gini, Bu? Wah, Bu, taruh dulu, Bu. Kita kurang. Terlalu banyak. Terlalu Terlalu penuh. Wah, luar biasa. Penuh. Ibu-ibu di sini lebih perkasa memang. Kuat banget bawa ubi gadung sebesar dan seberat ini. Tadi saya udah nyoba ngangkat ke atas. Itu masih dibantuin dan ternyata berat banget. Jadi kita kurangin gimana, Bu? Coba jalan dulu. Ayo kita jalan. Ayo, jongkok. Waduh, ini harus jongkok lagi. Kena kayu di atas. Luar biasa. Ini yang kita bawa ubi gadungnya berat, terus medannya juga luar biasa. Jalannya sampai harus jongkok-jongkok gini karena nih pohonnya. Jongkok, bawa. Jongkok ya Bu ya? Ya, begini. Aduh, Pak. susah banget Bu. Kan. Ayo ke bawah, Beb. Pergi. Sebenarnya gadung adalah komoditas yang mempunyai prospek cukup baik.
Tanaman umbi-umbian ini termasuk sumber pangan yang tak semua orang mau untuk mengolahnya. Sekarang ubi gadungnya mau mulai diproses. Memang sangat panjang. Jadi pertama itu kita kupasin dulu bagian kulitan luarnya, baru nanti diserut. Proses pengolahan umbi gadung bisa memakan waktu hingga 1 minggu lamanya. Proses pengolahan yang panjang bertujuan untuk menetralisir racun dan membuat umbi gadung aman untuk dikonsumsi. Cara nyerutnya juga seru nih. Jadi kita dudukin alatnya sambil kayak gini ya Bu. Sambil didorong. Ditindih sedikit. Oke, di sebelah sini tindih. Tapi harus hati-hati karena di bawah sini tuh ada pisaunya. Pakai ini. Ini buat apanya Bu? Begini kan. Oh, biar nggak kena. Ya, ya. Untuk menyiasati racun adalah dengan cara dijemur di bawah terik matahari. Penjemuran bisa membantu menguapkan air yang mengandung Dioskorin. Bedanya sama yang udah kering, tuh, sangat signifikan. Yang ini masih kelihatan kuning, yang ini sudah warnanya sudah putih, jadi kayak ada tepung-tepungnya gitu. Dan bentuknya juga jadi lebih kecil karena menyusut, kadar airnya sudah berkurang. Nah, kalau udah kering kayak gini, lanjut dicuci lagi ya, Bu. Dioskorea hispida ini memiliki tekstur yang keras dan padat. Perendaman dalam air dapat membantu melunakkan teksturnya sehingga lebih mudah diolah dan lebih cepat matang saat dimasak. Jadi alasan direndam di air laut itu supaya racunnya juga keluar karena air ini kan mengalir terus. Dan katanya kalau di air asin itu bisa lebih cepat prosesnya. Lalu yang kedua itu bisa menambah rasa asin sedikit jadi lebih gurih nanti saat dimakan. Tidak harus di air laut untuk memastikan racunnya benar-benar hilang. Tanaman pangan ini juga bisa direndam di air mengalir. Kalau sudah direndam, ini kita cuci. Itu cara membersihkannya seperti cuci beras. Jadi ada putih-putihnya yang keluar, jadi kita cuci sampai airnya itu bening juga. Proses masih berlanjut. Gadung masih harus dicuci dengan air tawar. Kelapanya udah Bu, segini cukup? Oke, kelapanya udah cukup. Sekarang ubi gadungnya mau dicampur dengan kelapa. Supaya rasanya lebih gurih. Campurin langsung di sini aja? Iya. Oke. Ada 2 cara yang biasa para ibu lakukan untuk mengolah gadung. Beberapa memilih untuk ditambahkan pemanis. Tapi kali ini, kami membuat olahan dengan rasa gurih. Ubi gadungnya sudah jadi. Ternyata kalau dilihat-lihat ini mirip seperti jajanan pasar Gatot nih kalau di daerah saya, Bu. Iya. Kalau di sini ubi gadung yang dicampur dengan kelapa. Umbi gadung merupakan salah satu sumber pangan berkarbohidrat tinggi dapat memenuhi kebutuhan energi tubuh. Karbohidrat dalam gadung didominasi oleh pati. Proses pengolahan yang panjang gak semua orang mau mengolahnya, apalagi di zaman yang sudah serba modern ini. Padahal kalau dipikir-pikir, harganya murah, rasanya pun enak. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Perjalanan ekspedisi Danau Purba tim Jejak Petualang memberikan cerita yang berbeda. Memberi saya kesempatan menjadi bagian kerekatan antara manusia dengan kasih alam yang tak berbatas.